siapa sih dalam pertarungan yang tidak mau menang? Pasti mau menang. Memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu. Enggak, kita sepakatnya mikirin bangsa dan negara ini konsen pada stabilitas nasional. Jadi kalau Demokrat berpikiran bahwa ada ide tentang gagasan terkait pemenangan, itu kan semua partai pasti punya skenario masing-masing. Tapi kita berharap ini kan kayaknya kita selalu dibenturin seolah-olah dibuatlah bersih tegang gitu ya. Padahal enggak, kita pada prinsipnya pasti punya ide yang gagasan berbeda-beda. Demokrat beda, mungkin PKS beda, kita beda. Tapi Nasdem berpikir bahwa yuk kita konsentrasi pada hal-hal yang secara nasional yang kita pikirin dengan kondisi keadaan sekarang misalnya. Dan kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan di mana pertarungan terbuka. Dalam kontekstual pasti akan menyimpan skenario permainan masing-masing. Tapi siapa sih dalam pertarungan yang tidak mau menang? Pasti mau menang. Cuman pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak. Kalau kita kan tidak berfaktor pada bulan, ngitung per bulan, target pemenangan pasaran untuk mengenalkan kepada publik. Benar, nggak ada salah dia. Tapi kan kita nggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Nah, kita udah keluar kok. Cuman kita pengen bahwa partai ini adalah kekuatannya kebersamaan dengan kekitaan. Untuk sama-sama kita punya strategi untuk memenangkan pertarungan. Kalau Demokrat memiliki itu bagus-bagus aja. Namanya kita pengen bertarung dengan satu gagasan, amunisi yang cukup, dengan strategi yang kita lakukan bersama. Tapi kalau Nasdem masih santai, berarti kita melakukan sesuatu yang enggak, tetap melakukan skenario yang tidak kita ungkapkan di publik. Nah, kita serahkan nama Anies Baswedan. Tinggal Pak Anies mau kapan, mau besok, mau lusa. Terserah Pak Anies. Setahu saya Nasdem juga nggak rebutan. Ya misalnya dari PKS punya Kang Aher juga nggak rebutan juga. Piagam sudah ditandatangani oleh Pak Surya Paloh, kemudian Ustadz Syaihu dan kemudian Mas Ahaye bahwa masalah cawapres diserahkan kepada beliau. Itu kan masih didiskusikan mana yang terbaik kan. Cari hari baik lah di antara kita dan tidak ada panas-panasan, tidak ada saling rebut-rebutan. Bagi kami ini masalah waktu ini punya pandangan cara kerja kemudian kajian masing-masing. Memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu, kami itu khawatir. Di antara kita khawatir flashback seperti tahun 2019 lalu. Sudden death politik ini bahaya. Saya kira Bang Roni juga setuju bahwa kita makanya sejak awal kami menghormati betul bagaimana Nasdem mengumumkan Mas Anies sejak bulan November lalu. Oktober ya, Oktober lalu. Dan kemudian Nasdem menyampaikan urusan cawapres serahkan kepada Pak Anies. Kemudian kami di tahun ini juga menyampaikan sama. Kami dukung Mas Anies dan kemudian cawapres diserahkan kepada Mas Anies. Sungguh luar biasa. Koalisi ini sangat memahami bahwa ketua umum partai ini tidak bisa mengambil keputusan dengan voting. Tetapi kami menyerahkan otoritas kami untuk menentukan cawapres itu kepada Mas Anies Baswedan. Mas Anies itu bukan orang yang otoriter. Beliau itu demokratis. Bagi kami lebih cepat lebih baik. Karena ketika kita sudah tahu siapa capres-cawapres kita, maka kita akan lebih mudah keliling, safari ke berbagai daerah. Siapa capres kemana, cawapres kemana. Kemudian kita akan kenalkan calon kita. Ya saya kira dan kita akan menyerahkan kepada Mas Anies. Tidak ada desak-desakan, diserahkan kepada Mas Anies. Kalau memang itu pertimbangannya, ya kita akan musyawarah mana yang lebih baik.